Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita belajar kita absen dulu. Aji Dela Nurnafisa, Aska Jauza, Ahmad Nazril. Oke. Kemarin ada tugas? Ada. Sudah selesai? Kenapa belum selesai? Waktunya kan 1 minggu. Oke, kemarin kita sudah habis ya bab 1 materi tentang kimia. Kemarin bab 1 tentang apa? Kimia di sekitar kita. Oke, kita masuk ke bab 2 yaitu struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Sebelum itu kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menganalisis struktur atom berdasarkan penemuan atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan juga Heisenberg. Oke, jadi dibaca ya. Oke, bicara tentang atom, apa sih yang paling diketahui tentang atom? Kecil. Apanya yang kecil? Bentuknya. Oke, atom itu bentuknya gimana sih? Bisa dilihat nggak atom? Enggak ya? Coba kalian ingat-ingat di rumah itu ada gula nggak? Ya. Gimana bentuknya gula? Kotak ya. Tapi pernah nggak kalian berpikir bahwa gula yang bentuknya kecil itu masih bisa dibagi lagi atau diperkecil lagi? Bisa. Tumbuk ya. Ada yang gula halus kan? Tapi misalkan dengan tepung gimana? Tepung itu kecil banget tapi kalian bisa lihat kan? Nah, coba kalian bandingkan deh pemikiran kalian tentang atom sama persepsi yang ibu kasih tadi. Gula, tepung, sama atom. Kira-kira gimana? Satu orang deh. Bisa nggak menyimpulkan atom itu apa sih? Setelah kita persepsi tadi ada gula, tepung. Kira-kira atom itu apa? Siapa yang bisa jawab? Januri mana? Januri? Mana? Nih. Apa sih yang bisa Januri simpulkan dari persepsi tadi? Kan gula tadi masih bisa ditumbuk, tepung masih bisa dilihat walaupun tepung itu halus. Kira-kira atom itu gimana sih? Tadi kan katanya atom kecil ya? Tadi siapa yang bilang atom kecil? Kira-kira atom itu gimana? Suatu unsur yang tidak bisa dilihat, oke. Kasat mata. Kasat mata. Oke, benar. Alat. Oh, alat. Masa sih nggak bisa dilihat pakai alat? Bisa ya. Jadi ini sudah dibuka mesinnya. Sambil kalian catat ya bahwa atom itu merupakan suatu unsur terkecil di muka bumi ini yang tidak dapat dibagi lagi. Oke, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada pengertian struktur atom sendiri yaitu satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awet elektron dengan muatan negatif serta mengelilingi inti atom itu sendiri. Nah, kelihatan ya di belakang kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Di sini biar kelihatan. Ya. Oke, tadi itu juga pembelajaran kita apa? Untuk mengetahui pengertian dari atom itu sendiri menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada 5 jenis perkembangan teori atom menurut para ahli. Yang pertama ada apa? Januri, baca. Terus? Oke, kita bahas yang pertama. Siapa yang baca? Cinta. Oke,
Oke, dibaca kita. Sekarang ya. Coba baca sini. Di sini ya, aduh bahasa Inggris. Kelihatan enggak? Ini deh kalau gitu. Itu John Dalton pada tahun 1776 hingga 1844. Ya, 1784 adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola kejal seperti kolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan satu, semua benda tersusun atas atom. Dua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Tiga, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihasilkan. Empat, jangan ngantuk ya. Cepat sama maju. Jangan ngantuk. Sama juga. Nah, berarti masukkan ya. Panas. Mau izin lagi keluar? Apa boleh? Oke, jadi tadi seperti yang Ibu bilang bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi. Kata Dalton, seorang ilmuwan menemukan bahwa atom itu berbentuk bulat seperti bola pejal. Tahu bola pejal? Nggak tahu. Tapi kalau bola peluru tahu? Yang kalian sama olahraga, nggak sih sama olahraga? Kalau peluru itu loh yang bulat besar. Oh, nggak bola pejal yang bulat besar. Kalian nggak pernah olahraga kan? Bola peluru. Tahu. Oke, kata Dalton bahwa atom itu berbentuk bulat, tidak bisa dibagi lagi. Bentuknya seperti tolak peluru atau bola pejal. Tapi menurut Thomson, dia disebut sebagai roti kismis. Kalian ada yang tahu roti kismis? Tahu. Yang ada hitam-hitamnya di atas itu. Nah, setelah tadi itu teori dari Dalton itu masih punya kelemahan. Dia tidak bisa membuktikan bahwa di mana ada elektron negatif dan juga positif. Nah, dikembangkan lagi oleh teori Thomson. Dia bilang bahwa atom itu seperti roti kismis. Jadi di atasnya dia terdapat elektron-elektron yang berbentuk seperti roti kismis. Nah, itu sebutkan bahwa massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Oke, paham ya? Lanjut. Yang ketiga dikembangkan lagi oleh Rutherford, di mana seorang ahli fisika ini mendapatkan atom itu adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Jadi kayak gini ya. Misalnya ini adalah inti atom. Jeleknya video ini. Ada. Nih, contoh aja ya, anggap ini tadi atom ya. Di sini adalah inti atom. Kemudian dia dikelilingi oleh apa tadi? Dikelilingi oleh elektron. Maaf ya, gambarannya jelek banget nih. Nah, ini yang disebut dengan inti atom. Kan dia tadi berongga katanya ya. Atom adalah bola berongga. Jadi ini yang dimaksud dengan rongga-rongganya tadi. Di sini terdapat inti atom. Kemudian di sini terdapat elektron yang mengelilingi. Nah, ini sendiri, bulatan-bulatan ini sendiri disebut dengan subatom ya. Tapi kalau misalnya di sini disebut dengan atom terluar. Oke. Paham ya? Kalau misalnya teori Rutherford, bentuk atom itu berongga seperti ini. Oke, kita lanjut. Niels Bohr, coba dibaca Muhammad Irfan. Jangan ngantuk ya. Ini kayak itu tadi. Nah, coba di apa?
pembuatan teori struktur atom pada 1913. Teori tersebut akan mendapat kedua. Yang pertama ada atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, energi bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memanfaatkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan bergerak. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Yang keempat, jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memanfaatkan energi. Kehidupan elektron yang bergerak pada tempat tinggal energi tertentu yang disebut kulit elektron. Ya. Terima kasih, Pak. Ivan, tahu nggak yang maksud dia apa, Ivan? Nggak paham? Teori yang terakhir ada teori apa? Itu siapa namanya yang main basi? Coba jadi Ariel, coba baca kata dari situ. Setelah abad 20, pemahaman mengenai atom makin terang bergerak. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1996. Schrödinger menjelaskan partikel tak ada lubang, melainkan memang probabilitas kulit elektrik bukan rujukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya iya. Oke, ini adalah teori kelima, yaitu teori mekanika kuantum, di mana teori ini yang menyempurnakan dari keempat teori sebelumnya, yaitu teori yang pertama Dalton, dua Thomson, tiga apa? Ketiga apa? Rutherford, empat Bohr. Jadi dia disempurnakan oleh Erwin pada tahun 1926, yang dimana penelitian dari Erwin ini, teori dari Erwin ini diyakini hingga sekarang. Tadi disebutkan bahwa mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Contohnya aja ya, aplikasinya. Misalnya saya di sini, ibu di sini ya. Terus Marcel di situ. Ibu tahu kan Marcel di situ? Tahu. Nah, tapi ketika ibu datangi, Marcel akan berpindah. Jadi itu yang disebut dengan teori mekanika kuantum. Kita tahu, tapi kita tidak bisa memastikan keberadaan atom tersebut. Paham? Itu yang disebut dengan ketidakpastian atau probabilitasnya. Oke, seperti ya. Maaf ya, dari gambarnya ya. Selesai. Kita masuk ke LKPD. Sebelumnya kalian tahu nggak LKPD itu apa? Tahu. Tahu? Oke, lalu jadi bagikan kelompoknya ya, ini sesuai kelompoknya ya. Di sini ada LKPD tentang
beres. Bola pejabat. Anggapnya itu juga di samping ya. Bola pejabat tidak berongga. Jangan lupa itu sama kelompoknya ya. Anggapnya juga. Pegang lagi terus gimana? Bareng kalian. Macam kayak Iya.